Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Al-ayah. Para pemirsa jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita, sehingga pada kesempatan hari ini waktu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, ngangsu kawruh dalam ilmu agama, insya Allah kita akan dipermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan hukum suntik dan infus saat puasa dalam perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jamaah sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah mewajibkan kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa kita di bulan Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak fajar sampai maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 187 menegaskan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ingat, di ujung ayat ini, tsumma atimmus siyama ilal lail. Dan makanlah, minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam hari. Artinya bahwa puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari fajar sampai terbenam matahari. Apa makna singkatnya? Bahwa puasa dimulai sejak terbit atau subuh. Yang ditinggalkan secara tegas adalah makan dan minum. Maka puasa disempurnakan sampai terbenam matahari atau yang disebut dengan malam atau maghrib. Yang disebut secara tegas di dalam Al-Quran sebagai pembatal puasa adalah makan dan minum, jemaah sekalian. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yada'u toma'amahu wa syarabahu wa sahwatahu minal ajli.
Artinya inti dari puasa itu adalah meninggalkan makan dan minum, walaupun di dalam hadis ini ditambahkan dengan meninggalkan syahwat. Maka yang pertama, bagaimana hukumnya suntik dan vaksin? Suntik vaksin. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, hukum itu dilihat dari ilatnya atau sebab hukumnya. Maka kaidah di dalam fikih adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilat atau sebab hukumnya. Ada dan tidaknya hukum tergantung ada dan tidaknya ilatnya atau sebab hukumnya. Jika ilat atau sebab hukum itu ada, maka hukum itu berlaku. Jika ilat tidak ada, maka hukum itu tidak berlaku. Sebagai contoh, di dalam puasa kita, ilat pembatal puasa adalah makan dan minum. Jika suatu tindakan memiliki makna, ada makannya, ada minumnya, maka batal puasanya. Maka jika ilatnya tidak ada makna makan dan minumnya, maka juga tidak batal puasanya. Maka hukum itu berputar bersama sebabnya. Kita masuk ke dalam suntik vaksin dan suntik obat. Suntik vaksin dan suntik obat itu tidak melalui jalur makan dan minum. Artinya tidak masuk ke dalam mulut, kemudian masuk tenggorokan yang pertama. Tidak masuk ke dalam lambung. Jadi masuk mulut, kemudian tenggorokan, kemudian masuk lambung. Tidak. Kemudian tidak memberikan nutrisi, tidak memberikan tambahan vitamin atau tenaga, tidak mengenyangkan. Ini makna makan dan minum. Makan dan minum itu mengenyangkan, menambah nutrisi, masuknya ke lambung melalui jalur masuknya makanan dari mulut, kemudian tenggorokan, kemudian masuk ke lambung melalui beberapa usus. Maka menurut tarjih Muhammadiyah, yang namanya suntik vaksin dan suntik obat itu tidak membatalkan puasa karena tidak memiliki makna makan dan minum. Yang kedua, pendapat ulama penguat ini ternyata dari tarjih Muhammadiyah tidak kemudian berdiri sendiri berpendapatnya, tetapi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Majma' Fikih Islam itu menyebutkan bahwa suntik non-nutrisi itu tidak membatalkan puasa. Jadi ini bukan pendapat yang berdiri sendiri, tetapi memiliki dasar yang kuat di dalam fikih kontemporer. Yang ketiga, lalu bagaimana tentang infus? Ini juga banyak pertanyaan dari jamaah. Kalau infus itu bagaimana? Membatalkan puasa atau tidak? Infus berbeda hukumnya, tergantung isinya. Maka jika infus itu mengandung satu glukosa, kemudian nutrisi, kemudian cairan pengganti energi, agar orang itu diinfus kemudian tambah sehat, tambah kuat, tambah semangat puasanya. Nah, maka yang demikian itu jelas membatalkan puasa di bulan Ramadan karena fungsinya menggantikan makan dan minum. Namun jika seorang itu sakit dan membutuhkan infus, maka Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh mengganti di waktu yang lain. Ketika orang itu sakit, harus diinfus. Nah, sakit membatalkan puasa, kemudian mengganti di hari yang lain di luar bulan puasa. Yang keempat, pelajaran penting apa dari
apa yang telah kita sampaikan, bahwa Islam adalah agama yang memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini agama kita di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki bagi kita mudah. Puasa bukan memberatkan. Sholat kita tidak memberatkan. Amal-amal soleh kita tidak memberatkan. Maka syariat melihat substansi, bukan sekedar bentuk. Oleh karena itu, suntik obat karena bukan makanan tidak membatalkan puasa. Tetapi yang namanya infus nutrisi, karena itu fungsinya sebagai pengganti makanan, maka membatalkan puasa. Jika bisa kita tunda sampai malam, maka lebih utama. Namun jika darurat, maka syariat menetapkan, memberikan kemudahan dengan bisa mengganti di waktu yang lain. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bisa memahami agama dengan sebenar-benarnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yashturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.